Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ilyas Wan. Bagi kalian yang belum mensubscribe YouTubeku, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng. Nanti jika seandainya aku udah upload baru, kalian bisa menerima notifikasinya. Terima kasih. Pembalasan anak laki-lakiku, bab 3. Astaghfirullah, astagfirullah. Aku beristighfar berkali-kali dan melempar silet yang kupegang tadi di lantai. Apa yang sudah aku perbuat? Aku tidak boleh lemah. Anak-anak membutuhkanku sekarang. Mereka mungkin akan kehilangan kasih sayang ayahnya, tapi mereka tidak boleh kehilangan kasih sayang ibunya. Aku terduduk di lantai menangisi semua hal yang terjadi padaku. Merutuki kebodohanku yang mempercayai Mas Rahman untuk menggadaikan rumah ini. Aku mengusap wajahku dengan kasar. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku pasti tidak sanggup membayar tunggakan rumah ini. Dan rumah ini akan disita oleh bank. Kemana aku harus membawa anak-anakku? Mereka masih sangat kecil untuk menderita. Tok, tok, tok. Bu, sudah siap belum? Kami udah lapar nih. Teriak Mia, anak perempuanku yang bungsu. Aku menghapus air mataku dan menetralkan pernafasan, agar dia tidak menyadari jika aku sedang menangis. Hampir siap sayang. Tunggu ya, ibu pakai baju dulu. Jawabku kemudian. Aku lupa jika anak-anak sudah menungguku dari tadi. Aku bergegas bangun dan mandi. Setelah itu aku memakai baju daster rumahan yang bahannya sangat nyaman. Tidak lupa memakai bedak agar wajahku tidak kelihatan sembab. Lalu aku pun keluar menuju ke ruangan makan. Mereka semua sudah duduk di meja makan dan menungguku. Maaf sayang, ibu tadi mandinya lama. Ucapku pada mereka sambil mengambil alih Anto yang dari tadi menangis karena merindukanku. Aku pun duduk sambil menggendong Anto. Kami semua makan dalam diam. Jika biasanya kami makan selalu ribut, entah kenapa malam ini mereka sangat pendiam. Aku juga ikut makan dengan mereka, dan sesekali melihat ke arah mereka terbersit perasaan bersalah pada anak-anakku. Uwak yang sedari tadi duduk di sampingku sengaja mencolek lenganku dan menunjukkan Nanda yang murung. Dia sama sekali tidak menyentuh makanannya. Nasi yang kutaruh tadi masih utuh. Dia hanya memandangi nasinya dengan tatapan kosong. Aku yang melihatnya seperti itu kembali rapuh. Keadaan begitu menyiksanya. Aku bangun dari tempat duduk dan berjalan ke tempat Nanda. Aku akan membujuknya agar dia makan. Kenapa nggak makan sayang? Tanyaku sambil membelai rambutnya yang basah. Sepertinya dia baru saja selesai mandi. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Nanda hanya menggeleng lemah. Kenapa sayang? Tanyaku lagi. Aku yakin dia pasti menjawab ingin bertemu dengan ayahnya. Sungguh tidak ada seorang ibu yang mau melihat anaknya menderita. Ibu katanya pergi ingin menjemput ayah. Tapi mana ayah? Tanyanya pelan. Aku tahu dia sedang menahan air matanya agar tidak luruh di pipi. Ya Allah, sesak rasanya mendengar penuturan anakku. Makan dulu ya. Setelah makan, kita akan menelpon ayah. Oke? Bujukku lagi agar dia tidak merasa sedih berkelanjutan. Tapi janji ya, tanyanya kemudian. Aku menganggukkan kepala tanda setuju. Walaupun aku tidak yakin kalau Mas Rahman mau mengangkat telepon dariku. Nanda tersenyum ke arahku dan segera mengambil sendok untuk menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Aku kembali duduk di tempatku, tapi selera makanku hilang. Hanya Anto yang kusuapi makan dan setelah ini aku tidurkan di tempat tidurku. Bu, ayo telepon ayah. Suruh Nanda dari luar kamarku. Sepertinya mereka sudah siap makan malamnya. Aku segera bangun dan menutupi sebagian tubuh Anto dengan selimut. Kuciumi pipinya yang gembul dan kubisikkan kata sayang di telinganya. Sayang, jaga hatimu ya.
Kamu harus menjadi laki-laki yang tangguh untuk ibu. Kamu harapan ibu di masa depan dan juga di akhirat. Kemudian aku mengucup lembut keningnya dan segera keluar untuk menemui anak-anak yang sudah menungguku. Ye, akhirnya ibu datang. Sorak Salma dan diikuti riuh yang lainnya. Aku menaruh jari telunjuk di depan mulut, tanda agar mereka jangan berisik, karena adiknya Anto sedang tidur. Ayo cepat bu, kami sudah rindu ayah, ucap Nanda antusias. Aku mengambil ponsel dan duduk di tengah mereka. Kulihat Uwak ikut melihat ke arahku, dan aku menatap matanya sendu. Dia pasti tahu arti tatapan mataku. Aku mencari nomor ponselnya Mas Rahman dan segera menelpon. Lama menunggu, akhirnya terhubung, tapi tidak diangkat. Aku melihat ke arah anak-anak, wajah mereka kelihatan kecewa karena ayahnya tidak mengangkat telepon. Coba sekali lagi bu, seru Ali. Dia anak tertua. Aku mengangguk setuju. Aku menekan sekali lagi nomor Mas Rahman dan mencoba menelpon sekali lagi. Berharap Mas Rahman luluh dan rindu akan anak-anaknya. Dan akhirnya terhubung. Assalamualaikum Mas. Salamku antusias karena akhirnya teleponku diangkat oleh Mas Rahman. Anak-anak juga terlihat sangat bersemangat. Tiba-tiba telepon genggamku ditarik oleh Salma dan dia berdiri dari duduknya diikuti gerakan yang sama dengan adik dan abangnya. Mereka berebut berbicara dengan ayahnya. Halo ayah kapan pulang? Salma sangat antusias berbicara dengan ayahnya, tapi tiba-tiba kata-katanya terputus serta raut wajahnya berubah sendu. Air matanya menganak sungai seperti akan terjun bebas dari kelopak matanya. Aku yang melihat itu sangat penasaran dengan jawaban dari Mas Rahman. Apa yang dia katakan sehingga wajah Salma berubah sedih. Nanda yang paling antusias tadi segera merebut ponsel dari tangan Salma dan mencoba berbicara dengan ayahnya. Halo ayah, ucapnya juga terputus dan menyerahkan ponsel padaku. Aku berdiri dan mengambil ponselnya dan kulihat panggilannya sudah terputus. Wajah mereka yang tadinya berseri sekarang berubah menjadi mendung, sama seperti keadaan di langit di luar. Sayang, kenapa? Tanyaku pada Salma lembut. Dia tidak menjawab dan menghentakkan kakinya di lantai dan segera berlari ke kamarnya. Melihat itu, Uwak yang dari tadi duduk langsung menghampiri anak-anak untuk menghibur. Siapa yang mau es krim? Tanya Uwak sambil menenteng satu plastik es krim. Uwak memang kalau kesini selalu membelikan mereka es krim, karena dia tahu anak-anak suka sekali makan es krim. Biasanya mereka antusias juga jika Uwak menawarkan es krim, tapi tidak malam ini. Mereka sama sekali tidak menjawab. Kenapa sih Bu? Ayah menutup teleponnya? Tanya Nanda sedih. Mungkin ayah lagi sibuk sayang. Karena tadi pas ibu kesana ajak ayah pulang, gak bisa katanya. Karena banyak sekali pekerjaan yang harus ayah selesaikan. Jawabku menjelaskan. Ali yang mendengar penjelasan dariku langsung pergi dan kulihat dia memasuki kamarnya Salma. Ya udah, sekarang kalian tidur ya. Aku menggiring mereka tidur di kamarnya. Lalu setelah mereka tertidur, aku menuju ke arah kamarnya Salma. Kulihat di sana sudah ada Uwak. Ali juga masih di sini menemani Salma yang dari tadi menangis di tempat tidur. Sayang, udah dong nangisnya. Memangnya tadi ayah jawab apa sih? Kok anak ibu yang paling cantik ini bisa nangis kayak gini? Bujukku pada Salma yang masih tidur dengan posisi tengkurap. Dia masih saja menangis, malah bahunya semakin bergoyang. Salma, aku kembali memanggil namanya. Akhirnya dia bangun dan berbalik ke arah kami. Kulihat wajahnya sembab akibat menangis. Matanya juga merah tanda sudah terlalu banyak mengeluarkan air mata. Hatiku hancur melihatnya begini. Aku marah dan aku sangat benci pada Mas Rahman. Tidak ada seorang ibu pun yang menerima anaknya dibentak.
walaupun oleh ayahnya sendiri. Bu, aku dan Bang Ali sudah besar. Tolong kasih tahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Tanya Salma dengan menatap mataku tajam. Tatapan matanya yang basah karena air mata mampu menghujam jantungku. Rasanya oksigen di dalam ruangan ini habis. Dadaku sesak. Apa yang harus aku jawab sekarang? Apa aku bilang saja yang sesungguhnya? Kenapa tiba-tiba Salma nanya gitu? Tanyaku lagi. Jawab dulu yang Salma tanya tadi, Bu. Ucapnya setengah membentak. Dia memang begini, yang paling keras di antara anak-anakku yang lain. Ayah di sana sedang sibuk, sayang. Ayah malah menitipkan salam untuk kalian. Ayah akan pulang, tapi setelah pekerjaannya di sana sudah selesai. Jelasku panjang lebar. Aku berharap Salma dan Ali mengerti. Bohong, ibu bohong. Ayah di sana memang sibuk, tapi sibuk dengan istri barunya. Iya kan? Teriak Salma dengan menangis histeris. Ya Allah, dari mana dia tahu semua itu? Bahkan sekarang dia baru berumur 12 tahun. Bagaimana bisa anak kecil seperti dia bisa berbicara seperti itu? Salma, bentakku karena dia berteriak berbicara padaku. Aku selalu mengajarkan mereka untuk berbicara lembut dan tidak berteriak. Karena aku selalu bilang, jika kita sedang marah, maka hati kita akan mengecil. Dan akan semakin mengecil. Yang akan besar adalah ego kita. Maaf Bu, tapi aku kecewa karena ibu membohongi kami. Tidak seharusnya ibu menanggung semuanya sendirian. Ada aku, Bu. Ibu bisa berbagi semuanya denganku. Salma menangis sesenggukan sambil memukul-mukul dadanya dengan tangan. Ya Allah, berikan kekuatan pada kami semua. Ada Ali juga, Bu. Ali kemudian menjawab, kami saling berpelukan satu sama lain. Ali, dia anakku yang paling dewasa. Sikapnya yang tenang dan pendiam membuatnya lebih dewasa dari umurnya. Mereka berdua mirip sekali, seperti anak kembar. Tapi Ali sekarang sudah berumur 18 tahun. Apa yang dikatakan oleh ayah? Tanyaku kemudian pada Salma setelah aku mengurai pelukan hangat mereka. Tadi bukan ayah yang bicara, tapi wanita itu, jawab Salma menundukkan kepalanya. Kembali, air matanya kembali luruh membasahi pipinya. Aku menggeleng tidak percaya. Teganya Mas Rahman mengecewakan anak-anak. Apa yang dia katakan? Tanyaku cepat. Dia bilang kalau sekarang kami nggak boleh lagi menelpon-nelpon ayah. Karena ayah sekarang bukan ayah kami lagi. Sekarang ayah sudah punya istri dan anaknya yang lain. Salma menjelaskan seraya menangis, bahunya terguncang hebat. Kembali Ali memeluk Salma. Kulihat tangannya terkepal erat. Aku tahu dia sedang menahan amarahnya. Salma sayang, kamu gak usah dengerin wanita itu. Sampai kapanpun ayah tetap akan menjadi ayah kalian. Jawabku tenang sambil menahan air mata yang sudah menganak sungai. Sudah cukup, Bu. Jangan lagi beri kami harapan tentang ayah. Ali akan menggantikan ayah untuk kalian. Ibu, sekarang jangan sedih lagi ya. Ucap Ali tegas. Dia sama sekali tidak menangis. Bahkan dia terlihat biasa-biasa saja. Berbanding terbalik dengan kondisi Salma. Aku sangat malu dengan diriku sendiri. Ali bahkan lebih tegar dariku. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Anto. Uwak yang mendengar itu segera bangkit dan berlari ke kamarku. Biar Uwak saja. Ucap Uwak sambil berlari menuju ke tempat Anto tidur. Terima kasih sayang. Kalian harapan ibu sekarang. Tolong kalian jaga adik-adik kalian. Bantu ibu melalui semuanya. Ucapku kembali memeluk mereka. Ibu tenang saja. Serahkan semuanya pada kami. Iya kan Salma? Tanya Ali sambil mengedipkan matanya ke arah Salma. Melihat itu, kemudian Salma menghapus air matanya dan mengangguk cepat. Ya udah, sekarang ibu ke kamar Anto saja. Besok kita bahas lagi ya, ucap Ali. Aku mengangguk, mengecup kening mereka dan segera keluar dari kamar. Kami pinjam ponsel ibu ya. Tiba-tiba Ali meminta ponselku. Buat apa? Tanyaku penasaran. Biasanya mereka tidak pernah meminta ponselku. Buat main game, Bu. Kami belum bisa tidur. Ucap Ali menjelaskan. Aku pun menyerahkan ponselku dan segera ke kamar
tempat Anto tidur. Tapi hatiku tidak yakin jika Ali dan Salma bermain game di ponselku. Aku baru teringat jika di ponselku tidak memiliki aplikasi game sama sekali. Aku kembali lagi ke kamar Salma. Saat sedang membuka pintu, aku mendengar suara mereka berbicara. Kamu bisa kan diajak kerjasama? Kita harus membalaskan sakit hati ibu. Terdengar suara Ali yang tegas. Apa yang mereka rencanakan sebenarnya?